Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas soal PIMO. Ini adalah soal Philippine International Mathematical Olympiad untuk tahun 2021 pada tahap sekundari 3. Oke, langsung saja ya. Nah, ini nomor 1. Ini pertanyaannya adalah tentukan jumlah semua bilangan bulat ganjil antara 200 dan 300 yang habis dibagi 3 dan 7. Kalau bilangan tersebut habis dibagi 3 dan 7, artinya bilangan itu harus habis dibagi oleh 21. Jadi kita urutkan dulu di antara 200 dan 300 yang habis dibagi 21 itu berapa aja. Berarti kan 210, kemudian 231, 252, 273, dan 294. Nah, kemudian di sini dia mintanya adalah bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil itu berarti 231 dan 273. Kemudian kita jumlahkan. 231 ditambah 273 ini sama dengan berapa nih? 504. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian di soal nomor 2, pertanyaannya adalah sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 600 meter dan lebarnya 700 meter. Nah, si tanah tersebut akan dibagi kepada 2 orang sebagai warisan dengan perbandingannya 2:5. Ini dalam hektar ya. Berapakah luas tanah yang lebih besar? Jadi si tanah tersebut persegi panjang, artinya luas tanahnya, kalau persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, tadi panjangnya adalah 600 meter, kemudian lebarnya 700 meter. Lalu kita kalikan, ini 42, nolnya ada 4 meter persegi. Nah, kemudian perlu diingat bahwa 1 hektar itu sama dengan 1 hektometer persegi atau sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, ini dia 420.000 meter persegi. Kalau kita ubah menjadi bentuk hektar, berarti tinggal kita bagi 10.000, yaitu 42 hektar. Nah, untuk menentukan bagiannya, tadi kan 2:5, berarti 2, lalu ini dijumlahkan jadi 7, 2/7 kali 42, ini sama dengan, sini kan 6 ya, 6 kali 2, 12. Kemudian 5/7 dikali 42. Ini juga bagi ke sini, hasilnya 6, yaitu 30. Dan bagian yang tanah yang lebih besar yaitu ini ya, 30 hektar. Berarti yang A. Soal berikutnya. Nah, ini kemiringan ya. Kemiringan sebuah garis adalah 3 dan memotong sumbu Y-nya di 0,-7. Di titik manakah garis ini akan memotong sumbu X? Jadi kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi di sini kemiringannya 3, kemudian tipot sumbu Y-nya ini 0,-7. Kemiringan berarti dia adalah gradien itu M. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk mencari gradien itu apa? Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini M-nya adalah 3, X tambah C ini sama dengan Y. Kemudian kita masukkan yang ini, tipot sumbu Y. Jika tipot sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Lalu kita ubah X di sini dengan 0, maka dia harus -7 ya. 3 dikali 0 ditambah C sama dengan -7.
Sehingga kita dapat bahwa C-nya adalah negatif 7. Jadi persamaan ini Y sama dengan 3X min 7. Kemudian untuk mencari tipot sumbu X, maka di sini Y-nya harus sama dengan 0. Kita masukkan yang persamaan ini. 0 sama dengan 3X min 7. Jadi 3X sama dengan 7. X-nya adalah 7/3. Sehingga didapat bahwa tipot terhadap sumbu X yaitu 7/3,0. Yang B. Sebuah persegi dengan luas 6 satuan persegi ditulis dalam lingkaran. Cari luas lingkaran. Kita akan menentukan luas lingkaran ini. Jika kita lihat, ini ya, kita tarik misalkan ke atas, ini akan menjadi diameternya kan, diameter dari si lingkaran. Oke, kita tulis dulu luas lingkaran. Luas lingkaran itu VR kuadrat. Nah, untuk mencari R bisa kita dapat dari si diagonal sisi ini. Tadi luas perseginya, luas persegi ini sama dengan 6 satuan atau 6 cm. Luas persegi itu sisi kali sisi atau S kuadrat, ini sama dengan 6. Untuk mencari S-nya, berarti ini awalnya S kuadrat sama dengan 6. S adalah akar 6. Nah, kemudian di sini kita akan mencari diagonal sisinya. Diagonal sisi ini bisa digunakan teorema Pitagoras atau langsung menggunakan rumus mencari diagonal sisi, yaitu R akar 2. Ini R-nya. Akar 6 dikali akar 2. Yang hasilnya adalah akar 12 atau 4 kali 3. Si 4-nya bisa keluar, jadi 2 akar 3. Nah, kemudian untuk mencari luas lingkarannya, luas lingkaran itu V, R ini kan dia diameternya kan. Kalau mencari R itu sama dengan setengah dari diameter. Berarti setengahnya dari 2 akar 3. Berarti akar 3 ya. Di sini akar 3, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 3V. Yang D. Soal berikutnya. Sebuah dadu yang adil dilempar 2 kali. Berapa peluang terambilnya bilangan prima untuk kedua pelemparan tersebut? Jadi di sini bilangan prima itu kan, bilangan prima itu 2, 3, 5. Nah, jika dia dilemparkan sebanyak 2 kali, maka akan ada 2 kali kemungkinan di sini ya, 2, 3, 5. Ini dia adalah si NA-nya. Kemudian untuk NS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 kali berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia ada 6. Kemudian ini 12. Untuk mencari peluang, berarti si PA-nya ini sama dengan NA per NS. NA-nya 6 per NS-nya 12 atau 1/2. Yang A. Soal berikutnya, jika A plus akar B ini sama dengan akar 52 ditambah 14 akar 3. Ini soalnya dia kesini ya si akarnya tuh. Nah, kayak gini. Tentukan nilai dari A kuadrat plus B. Jadi untuk soal seperti ini, dia gini ya awalnya soalnya 52 plus 14 akar 3 ini sama dengan A plus akar B. Nah, kita bisa gunakan rumus. Sini ada A plus B ditambah 2 akar A kali B. Ini hasilnya adalah akar A ditambah akar B. Jadi
yang 52 ini nanti jadikan A plus B. Kemudian yang 14-nya supaya 2, berarti si 7-nya masuk ke dalam akar yang ini. Jadi tinggal kita tulis. Ini 52-nya belum kita ubah, kita tulis lagi. Kita ngubah dulu yang si 14-nya ini supaya jadi 2. Berarti 7 masuk ke dalam akar jadi 3 kali 49. Ini sama dengan A plus akar B. Nah ini A kali B ini harus sama dengan A plus B. Yang ini dikalikan, hasilnya ini ya kalau dijumlahin ya. Oke, jadi boleh kita ubah menjadi 3 tambah 49 tambah 2 akar 3 kali 49. Ini hasilnya adalah akar 49 ditambah akar 3 supaya ngikutin yang atas. Nah, jadi 7 plus akar 3. A-nya 7, B-nya 3. Kemudian untuk mencari A kuadrat plus B, A-nya itu 7, berarti 7 kuadrat ditambah B-nya adalah 3. Hasilnya adalah 49 tambah 3, yaitu 52. Yang E. Soal berikutnya, berapakah besar sudut lancip antara jarum jam dan jarum menit yang bekerja dengan benar? Ini pada jam 3:14. Jadi soal seperti ini bisa kita kerjakan menggunakan rumus, boleh langsung ya. Ada yang namanya sudut jam. Sudut jam itu rumusnya adalah A plus B per 60 dikali dengan 30 derajat. Jadi di sini 3 adalah A, kemudian 14-nya adalah B. Jadi 3 ditambah 14 per 60 kali 30 derajat. Nah, yang ini kita jumlahkan dulu, berarti jadi samakan penyebutnya jadi 60, sehingga di sini adalah 180 ya. 180 ditambah 14 berarti 194 per 60 kali 30 derajat. Ini bisa kita bagi jadi 2 derajat, yang bawah 194 dibagi 2. 194 dibagi 2 itu hasilnya adalah, ini adalah 97. Kemudian kita mencari sudut menitnya. Sudut menit ini rumusnya adalah B dikali 6 derajat. Sehingga kita dapat 14 kali 6 derajat, yaitu 84 derajat. Nah, kemudian untuk mencari sudut kedua jam, ini berarti sudut menit dikurangi sudut jam. Lalu ini mutlak ya, jadi nanti dia jawabannya adalah positif. Sudut menitnya adalah 84, kemudian sudut jamnya 97 derajat. Hasilnya adalah 13 derajat. Karena ini mutlak ya. Jadi yang C. Kemudian soal berikutnya, jika 3 pangkat min X sama dengan 7, tentukan nilai dari 343 dikali 27 pangkat X min 1. Nah, soal ini terlihat seperti yang sulit, tapi ini mudah sekali sebenarnya ya. Jadi si 3 pangkat min X-nya kita ubah supaya pangkatnya tidak negatif menjadi 1/3 pangkat X sama dengan 7. Kemudian yang 3 pangkat X-nya kita alihkan ke sebelah kanan, jadi 1 sama dengan 7 dikali 3 pangkat X. Nah, yang ini kita simpan terlebih dahulu, lalu kita kerjakan yang pertanyaannya. 343 itu sama aja dengan 7 pangkat 3 dikali, ini 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian ini X min 1-nya tulis lagi. Nah, ini hasilnya adalah 7 pangkat 3 dikali
3 pangkat 3x dikali 3 pangkat min 3. Ini hasilnya kan 3x min 3. Bisa diubah seperti ini. Kemudian yang pangkatnya negatif kita ubah menjadi positif. Jadi di sini 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3x dikali 1/3 pangkat 3. Nah, ini dua-duanya dia pangkatnya 3, sehingga si 3-nya boleh kita keluarkan. Jadi 7 kali 3 pangkat x pangkat lagi 3 dikali 1/3 pangkat 3. Kemudian kita lihat yang ini sama dengan yang ini. Artinya 7 kali 3 pangkat x yang bisa kita ubah menjadi 1. Jadi 1 pangkat 3 kali 1/3 pangkat 3. Ini 1/3 pangkat 3 adalah 27. Sehingga kita dapat jawabannya adalah 1/27. Soal berikutnya. Hitunglah luas segi 6 beraturan dengan panjang sisinya 4 cm. Nah, ini dia menggunakan luas segi 6 berarti ya. Luas segi 6. Luas segi 6 itu 3/2 akar 3 dikali S kuadratnya. Berarti 3/2 kali akar 3 dikali S-nya itu kan 4. Berarti 4 kuadrat. Di sini 3/2 akar 3 kali 16. 16 bisa dibagi dengan 2 yaitu 8. 8 kali 3 24 akar 3. Ini satuannya cm karena luas persegi. Jadi jawabannya yang 24 akar 3. Salah nulis di sini ya, harusnya dia 24 akar 3. Ini jawaban yang benarnya. Kemudian soal berikutnya, di sini tes tertentu diambil oleh anak-anak dan orang dewasa. Skor rata-rata anak-anak adalah 5 poin, sementara skor rata-rata orang dewasa adalah 15 poin. Jika skor rata-rata semua anak dan orang dewasa bersama-sama adalah 12 poin, berapa persentase pengambil adalah orang dewasa? Jadi ini kita coba-coba aja. Kalau misalkan si anaknya itu ada 3 gitu ya. Berarti kan 5 kali 3/3. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian kalau misalkan si dewasanya adalah 7. Berarti di sini 15 kali 7/7. Hasilnya adalah 15. Jadi di sini yang ini ya. Rata-rata anaknya 5, rata-rata orang dewasanya adalah 15. Nah, sehingga didapat ketika digabung 5 dikali 3 plus 15 kali 7, berarti kan orangnya jadi ada 10 ya, per 10, maka ini hasilnya adalah 12 poin. Sehingga ini benar ya. Jadi untuk anak-anak adalah 30% dan untuk dewasanya adalah 70%. Sehingga persentase untuk pengambil adalah orang dewasa adalah 70%. Nah, untuk pembahasan soal Filipin Olimpiade Matematika ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.